العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لديه سترا أنت وهبنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لديه سترا أنت وهبنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لديه سترا أنت وهبنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin wal mustami'un rahimakumullah. Kembali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sedang mengumpulkan kita di majlis di tempat yang penuh berkah serta mulia, sehingga kita bisa berkumpul di majlis di tempat yang penuh berkah serta mulia. Berapa lama sudah majlis kita berjalan suri seperti ini? Sudah dalam lebih daripada 17 tahun yang lewat. Alhamdulillah, mudah-mudahan 17 tahun yang lewat dan sebelum 17 tahun yang lewat, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di akhir Habib memimpin kita doa daripada akhir tahun, yang mana berarti sudah kita adalah masing-masing adalah untuk ketemu dengan tahun baru. Mulai kita dilahirkan sampai sekarang masing-masing ada hitungan wa lita'lamu adada sinina wal hisab wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn fa mahawna ayatal lail wa ja'alna ayatal nahara mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu adada sinina wal hisab. Silih berganti malam dan siang, sehingga intinya supaya kita tahu persis untuk nantinya dalam perjuangan kita siang dan malam itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama di tahun baru ini merubah daripada hal yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, atau yang belum baik supaya berusaha menjadi baik. Karena siapapun menginginkan dimulai daripada awalnya dalam keadaan baik dan terus menyusul dalam keadaan yang baik pula. Sebagaimana kebiasaan tahun-tahun daripada keberadaan orang melaksanakan ulang tahun selamatan, tentunya dia membaca keberadaan hidupnya setahun dalam hal-hal yang dia lakukan kebaikan, dia gembira, dan kalau ada kejanggalan dia segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah hakikat orang yang beruntung, yang membaca suasana yang terlibat dan memikirkan akibat yang terjadi nantinya di akan datang. Oleh karena itu, ayo kita yang lalu sudah biar berlalu. Waktu kita yang sekarang inilah penentuan nasib kita lagi beruntung atau tidak. Yang telah lewat sudah kita jalani. Dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu pasti sudah dosa. Namun apakah pasti bahwasanya dosa dan kesalahan itu kita minta ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu penentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun janji-janji baik sudah daripada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, at-taibu min dzambin kama la dzamba lahu. Kurang mengubat daripada dosa sebagaimana at-taibu min dzambin kama la dzamba lahu. Kurang mengubat daripada dosa seolah-olah tidak berdosa sama sekali. Ya memang demikian. Namun wallahu a'lam secara hakikat apakah kita tobat kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Jadi oleh karena itu perbanyaklah kita minta ampun dengan Allah, berusaha kita tinggalkan kejanggalan, berusaha kita lakukan senantiasa kebaikan sisa umur kita ini. Jadi nang sudah kita ada bisa berdebati lagi berapa lama kita meninggalkan sholat, berapa lama kita meninggalkan adalah sholat berjamaah, berapa lama sudah kita tidak hadir di majlis ta'lim. Hari yang lalu sudah berlalu, namun sekarang ini ayo kita buka pintu gerbang mulai awal daripada tahun baru ini, hal-hal kebaikan yang kita lakukan. Nah, akan datang pun kita ada meyakinkan, kita ada tahu apa yang akan kita laksanakan, sampaikan kita kepada besok hari atau tidak, kita tidak tahu lagi keberadaan kita. Nah, proses kita ketahui, nah kita jalani, sudah hakikatnya atau kenyataannya kita rasakan, barangkali lebih banyak kita jalani waktu kita daripada sisa yang tinggal dengan kita. Namun kita yakini bahwasanya kalau kita ingin adalah kembali kepada baik, yang mana sudah kita adalah perhatian sudah dengan negeri akhirat, insya Allah Allah menyediakan kita baik. Kenapa? Karena kita sudah alina bahilan dari khulud, kita sudah ada perhatian sudah dengan negeri yang kekal. Kita akan datang ke sini kalau ada mantap keyakinan kita bahwasanya hal yang kita lakukan ini nilainya ibadah dan mengikis dosa dan kesalahan. Kadang dan kadang akan mencintai kita dengan majlis ilmu, dibacakan Quran, dibacakan hadis, dibacakan fatwa ulama. Kalau kita tidak makrifat, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita cintanya dengan majlis ilmu karena yang memerintah Allah dan Rasulnya agar kita hadir di majlis ilmu. Berarti sudah tertanam makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tertanam sudah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul sudah perasaan takut yang mendalam di hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mencari ilmu. Karena dikatakan al ilmu makhafatullah, ilmu perasaan takut yang mendalam dengan Allah. Jadi kalau kita tidak ada punya perasaan takut, kita tidak akan berusaha untuk mencari ilmu. Terus begitu saja tidak ada perhatian dengan pentingnya ilmu, karena kita yakin al ilmu adalah makhafatullah. Ilmu yang sebenarnya itu hari demi hari semakin meningkat perasaan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah meneruskan pelajaran kita lagi. Kata Maulana Syekh Abdullah Al-Idrus rahimahullah ta'ala, ajma'al ulama al-arifun billah ala annahu la syai'a anfa'a lil qalbi wa aqraba ila ridha rabbi min mutaba'ati hujjatil Islam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa mahabbati kutubihi fa inna kutub al-Ghazali rahimahullah ta'ala lubbul kitab was sunnah wal lubbul ma'quli wal madkhuli wallahu wakilun ala ma'qul. Yang mana dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Idrus rahimahullah ta'ala, sepakat adalah ulama. Artinya telah berhimpun segala perkataan ulama
ulama yang mana arifuna billah, ulama yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesepakatan mereka ala annahu la syai'a amba'a lil qalbi wa aqraba ila ridha'i rabbi min mutabati hujjatil Islam al-Ghazali. Tiada sesuatu yang terlebih memberi manfaat pada membaikkan hati, dan tiada yang lebih hampir kepada ridha Tuhan itu daripada mengikuti akan hujjatul Islam al-Ghazali rahimahullah. Nah, jadi ijazidin kita mengikuti Imam Al-Ghazali karena Imam Ghazali tulis sidin Qur'annya dijelaskan sidin, tulisan sidin hadisnya dijelaskan sidin, ditulis sidin cerita para ulama dijelaskan sidin. Jadi hakikatnya kita mengambil ilmu yang datang dari sidin, yang walaupun awal Quran daripada hadis. Kita mengikuti lawan sidin, mengikuti orang yang lebih paham memaham Quran dan hadis. Tiba kita memaham seorang kering tak kita. Baik mempati orang yang lebih mengerti. Disebabkan di ulama alim billah, kawan Imam Ghazali. Dan kasih kita akan kitabnya Imam Ghazali. Nah, jadi jangan pada senang lawan kitab-kitab Imam Ghazali. Nah, kenapa? Ini sudah ulama-ulama yang telah lewat bahwasanya segala kitab Imam Ghazali yaitu isinya Quran, isinya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mencintai. Jadi secara global cintailah adalah kitabnya Imam Ghazali, karena di dalamnya Quran, di dalamnya hadis, dibahas oleh beliau Quran dan hadis. Nah, kita ikuti orang yang lebih mengerti memaham Quran dan hadis. Dan isi ilmu akal secara akal begini jadinya, isi dengan ilmu nakal pengambil Quran dan hadisnya begini jadinya. Dan Allah itulah wakil atas apa yang aku katakan itu. Itu siapa tadi? Maulana Syekh Abdullah Al-Idrus tadi. Karena Imam Ghazali membahas adalah untuk puncaknya ridha, kesudahannya dalam perkara diterima amal ibadah kita mengikuti syariat. Itu dibahas Imam Ghazali karena ittiba'us syar'i mujibatul li sa'adati darain. Mengikuti syariat memastikan akan selamat dunia dan akhirat. Jadi Imam Ghazali di dalam kitab-kitab sini, ini Qurannya, ini hadisnya, ini pendapat ulamanya. Jadi kita ikuti, hakikatnya mengikuti syariat. Nah, dan anak-anak kita jangan sampai hari kiamat cucu lihat dan kata kita baik-baik kerjaan. Mengerti loh agama. Dari jauh dari kita nih, daripada 440. 5 sobat pada 6 per 5 46 sobat 6 deh. Jalan ke 46 saya bawa 45 jadi ya jalan ada tunang boleh tapi hijrah kita. Jadi kita hijrah rasanya orang baik dengan baik, yang sudah baik berusaha supaya menjadi baik lagi jalan. Insyaallah barakallah. Ada Allah pada mengikuti syariat. Di syariat tentunya yang diambil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna maka mengikuti yang datang dari Nabi. Di mana sempurna
Sempurnanya mengikuti adalah syariat la yatimu illa bifiqhil abdi di ma'alim talib. Kadang akan sempurna kecuali dengan fikihnya seorang hamba, jalan-jalan sunnah-sunnah akwal baik perkataan ataupun perbuatan yang sudah diberitahu oleh Nabi kita, setelah itu oleh ulama-ulama setelah Nabi. Kayak ini caranya, kayak ini caranya. Karena kalau Quran masih mentah, hadis masih mentah. Jadi mereka itulah yang di belakang ini nama masakiakan yang mentah tadi. Lalu kita langsung adalah kalau istilah kita tenang, langsung kita memakannya. Nah dalam kitab membaca itu langsung kita menelan, langsung kita menerimanya. Bahwa sarana dipaham itu dan ini. Dia membaca membahas sidin adalah sangat membahas tentang ikhlasnya niat. Dibahas sidin itu satu persatu oleh Imam Al-Ghazali. Sudahlah, itu maksudnya, yaitu isi Quran dan isi hadis Nabi, isi segala ilmu akal ada, ilmu nakal Quran dan hadisnya ada. Nah itu dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah, juz ketiga kita ada berapa bulan lagi tamat, setahunan lagi pasti ya. Mulai juz pertama Al-Qur'an dalam ijazahkan Bapak Hijab dan sidin saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ya sidin itu sangat kitab kita. Luar biasa jasa sidin. Dengan banyak kitab-kitab yang Al-Ghazali yang dia dapat sidin dengan kitab bahasa Arabnya. Dan kata Maulana Syekh Abdullah Al-Idrus rahimahullah, "I'lamu anna mutala'atal ihya tuhdiru qalbal ghafila billahwah kahuduri sawadil hibri fawqa zaji bil afasi wal ma'i wa taksiru kutubil ghazali wadihun wa zahirun mujarrabun inda kulli mu'minin." Ketahuilah oleh kamu bahwasanya mutalaah kitab Ihya Imam Ghazali tuhdiru menghadirkan kitab Ihya al-qalba akan hati al-babilan nang lalai billah Allah, artinya hati orang nang numpak lawan Allah Ta'ala. Hakun membaca kitab Imam Ghazali sebentar sudah ingat Allah. Asal hakun membaca kitab sidin billah Allah, sebentar aja duduk mendengarkan kitab Imam Ghazali itu, sehingga dicontohkan oleh Syekh Abdullah Al-Idrus kahuduri sawadil hibri fawqa zaji bil aqasi wal ma'i. Pada dalam beberapa penjelasannya ulama itu bagaikan adalah seperti hadirnya hitam daun, hitamnya tinta. Hitamnya tinta diletakkan di seperti tembaga, diadap di tembaga atau di kaca lah, pokoknya kita adap di peraslin lah. Hitam itu diadap ke peraslin, diadap ke kaca atau diadap ke tembaga, itu langsung kelihatan, nampak kelihatan. Seperti itulah hendak merubah suasana batin kita menjadi baik. Mutalaah kita memang kesana. Nah, jadi akan berguru lagi disurahkan di antara banyak ibu salawat dan baca kitab Imam Al-Ghazali. Guru kita. Nah, marah di kita aja tuh, marah guru kita kan. Bacain sadar, kita bacain
Nah, jadi seperti itulah. Kitab Imam Ghazali itu dibaca persis seperti hikmahnya daun. Dijatuhkan, diletakkan seperti tembaga. Di dalam adalah majak kani dan air. Sama baju digunting, majak kani digunting untuk sesuatu berubah meledak. Ada untuk segera memberi bekas segala kitab Imam Ghazali akan membaikkan hati itu amat nyata. Jadi aku membaca kitab Imam Ghazali itu segera untuk membaikkan hati itu nyata banget. Baca Ma'afil untuk dia kan. Nah itu kitab beliau dibaca. Akan membaikkan hati. Jadi Tafsirul Qutubil Ghazali wadihun, jelas untuk membaikkan hati kita. Dan pula qahirun wa mujarrabun inda kulli mu'minin. Zahir dan mujarrab sudah diuji ini pada segala orang-orang yang beriman. Banyak kan digunakan lewat andai kata akun membalik-balik lau kalaba awal ihya kafirun la aslama. Andai kata jikalau membalik-balik kertas yang ditulis Imam Ghazali orang kafir, niscaya masuk Islam. Dikatakan saya tak kali terus. Andai kata orang kafir hakun memutarahi kitab Imam Ghazali la aslama, niscaya masuk Islam. Tapi dengan dihayati betul-betul. Apalagi kita orang Islam sendiri. Caranya ada kita Imam Ghazali tenang melihat sidin itu tuh, itu nanti kehendaki Nabi itu. Khiyarul sebaik-baik orang di antara kalian. Man dzakarakumullah ru'yatullah. Orang yang mengingatkan kalian kepada Allah pada waktu melihatnya. Caranya ada Imam Ghazali itu kita melihat, kadang usah kita minta nasihat lawan sidin, kadang usah kita pada tak duduk di majelis sidin, melihat sidin itu susah dari kita. Hanya mudah-mudahan kita, anak-anak kita, cucu dan jurid keturunan sampai hari kiamat mendapatkan ilmu yang berberkah. Ini nama ngaji-ngaji itu apa? Semoga berkah ilmunya berkah. Supaya lawas tahan mengaji, amin. Kawan. Satu katanya mengaji udah mau kita. Mudah-mudahan hati kita diberkahi, ditinggikan, diangkat oleh Allah Taala, wa ingat oleh Allah Taala. Amun sudah di hati kita itu dibahas Imam Ghazali. Ingat lawan Allah Ta'ala. Nam didapat orang ingat Allah Ta'ala itu wujudul muwafaqah. Perkataannya, perbuatannya, tindakannya itu sesuai kehendak Allah. Terus kalau sudah hatinya itu dibukakan mengingat Allah. Ma min qawlin ladaihim illa raqibun atid. Ada Allah malaikat mencatat kita. Di sisi kita ini ada malaikat kiri kanan mencatat kita. Ma min qaulin, perkataan. Terkecuali di sisi perkataan atau perbuatan itu ada yang tukang catat. Nah, kalau hati kita tuh ingat sudah lawan Allah Imam Ghazali, pasti udah wujudul muwafaqah. Didapat perkara hidupnya itu sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bertahan dibukakan hati kita oleh Allah Ta'ala, mengingat Allah dan didapat hasilnya tadi. Amin. Kalau sudah muwafaqah oleh kehendak Tuhan, nah kita katakan
sekarang baik, nah kita perbuat baik, tindakan kita baik, jadi keberadaan kita tuh baik terus. Nah, ini mungkin kayak Imam Al-Ghazali ini, dan kayak ulama-ulama yang lewat tentang belakang ini nang khiyarukum man dzakarallahu rahimahullah. Orang yang terbaik di antara kalian mengingatkan kalian kepada Allah pada waktu kalian. Walaqabakum bil akhirati amalu, dan menyemangatkan kepada perkara akhirat apa yang dia lakukan. Wazada fi mantiquh, dan menambah ilmu kalian pada perkataannya. Ayo Imam Ghazali kita bahas apa itu kita terus. Karena sudah Imam Ghazali hati orang mengingat lawan Allah Subhanahu wa taala, fardul mukhalafah. Orang itu kan tiada menyalahi lawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak khairul amal imaratul awqat bil muwafaqah. Paling baik yang kita kerjakan, nah kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa kira orang itu? Nah hatinya ingat lawan Allah taala. Karena kita ingat lawan Allah taala, jelas sudah kadang melakukan yang dilarang oleh Allah taala. Pasti kita hendak lakukan, nah ini usaha yang kita kerjakan, nah sesuai kehendak Allah taala. Abdul amal imaratul awqat bil muwafaqah. Paling baik yang kita kerjakan, nah kita kerjakan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita berdoa di depan mulai kita terus setiap malam kita lakukan. Indahnya. Terima kasih Imam Ghazali Peninggalan Sampian. Dan kita dapat berkat daripada rahmat dan ada syafaat daripada beliau dan ulama-ulama yang lain. Ya Allah, mereka yang sudah ada jaminan untuk memberikan syafaat, kami diumumkan di suatu syafaat. Udah kita dengan rindu jadi jangan di awal mencintai Imam Ghazali sudah mengaji setahun kali belum membenci Imam Ghazali. Sayang dia. Ada daun syauqah, ada senantiasa rindu. Orang senantiasa rindu makanya senantiasa senang makanya. Nah, sudah Imam Ghazali bangsa Allah. Al-amalu bima fi kitab Ihya wal ismul afdal, mengamalkan dengan barang yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin yaitu ismul afdal. Nama-nama Allah yang mulia patuh biha. Berdoa oleh Allah dengan nama-nama Allah yang mulia. Ayo baca surah Al-Fatihah yang ada 71 kali sudah kita nonton dibuatkan foto. Ya Razzaq dibacakan dimurahkan rezeki. Ya Alim al-ghaib wa syahadah, ya Alim Allah bisa baca. Enakan dibuatkan hijab oleh Allah Taala orang itu. Asmaul Mustajab. Membaca kitab Imam Ghazali itu yaitu adalah seakan-akan juga wal ismul afdal adalah nama mulia. Dikatakan ada Maulana Syekh Abdullah itu semua taala lau balasallahu al-mauta lama wassau al-ahkabah al-ahya illa bil amali bima fil ihya. Dikatakan oleh Syekh Abdullah Idrus, lau balasallahu al-mauta, jikalau dibangkitkan segala orang yang mati, andai kata ba'asallah kehidupan Allah Ta'ala al-mauta orang yang mati, lama wassau al-ahya, niscaya berwasiat orang yang mati ini, orang yang mati ini saya berpesan, ahya lawan orang yang hidup, ila bil amali bima fil ihya, amalkan aja orang yang mati tadi apa-apa tersebut di dalam kitab Ihya. Jadi ahli kata orang yang mati itu hidup, niscaya orang yang mati tadi berwasiat lawan yang hidup ini, ayolah amalkan kitab daripada Imam Ghazali sampai itu. Jadi mudah-mudahan kita anak-anak kita jubilkan dulu kita senantiasa adalah syauqah rindu dan mencintai kitab Imam Ghazali rahimahullah taala, karena ini sangat adalah membekas untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu
mungkin ini saja mau sampaikan. Itu adalah di tahun baru ini kita sama-sama membaca doa daripada akhir tahun. Ibadah maghrib kita dibaca doa awal tahun. Sama-sama kita mengiringi nama dibacakan oleh Nabilah Habib Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah. amilna. Allahumma Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanah amilhu bi hadhihi sanah mimma nahaitani bima nahaitani anhu anhu wa lam tardahu wa lam tardahu wa nasituhu wa nasituhu wa lam tansahu wa lam tansahu wa lam atub minhu wa lam atub minhu wa alimta alayya wa alimta alayya fihi bi fadlika bi fadlika ba'da qudratika ba'da qudratika ala uqubati ala uqubati wa da'awtani wa da'awtani ila tawbah ila taubah ba'da jira'ati ba'da jiraati ala ma'siyatik ala ma'asyati wa inni astaghfiruka fa inni astaghfiruka faghfirli faghfirli wa ma amiltu fiha wa ma amiltu fiha min amalin tardahu bi amalin tardahu wa wa'adtani alayhi wa wa'adtani alayhi al-thawaba al-thawaba wa as'aluka as'aluka an tataqabbalahu minni an taqabbalahu minni wa la taqta rajai wa la taqta rajai minka ya karim. ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma'amilna fi hadhihi sanah mimma nahaytana anhu wa lam tardahu wa nasinahu wa lam tansahu wa lam natub minhu wa alimta alayna fihi bi fadlika ba'da qudratika ala uqubatina wa da'awtana ila tawbah ba'da jira'atina ala ma'siyatika fa inna nastaghfiruka faghfir lana nastaghfiruka faghfir lana nastaghfiruka faghfir lana wa ma 'amilna fiha min 'amalin tardahu wa wa'adtana 'alayhi thawab wa nas'aluka an tataqabbalahu minna wa la taqta raja'na minka ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma'amilna fi hadhihi sanah mimma nahaytana anhu wa lam tardahu wa nasinahu wa lam tansahu wa lam natubna minhu wa alimta alayna fihi bi fadlika ba'da qudratika ala uqubatina wa da'awtana ila tawbah ba'da jira'atina ala ma'siyatik fa inna nastaghfiruka faghfir lana nastaghfiruka faghfir lana nastaghfiruka faghfir lana wa ma 'amilna fiha min 'amalin tardahu wa wa'adtana 'alayhi thawab wa nas'aluka an tataqabbalahu minna wa la taqta raja'na minka ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hiasilah tahun baru ini dengan perkara ibadah. Jangan dihiasi dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan ibadah. Jadi beritahu dengan anak-anak kita, keluarga kita, di masyarakat kita, jangan sampai di tahun-tahun baru ini dilaksanakan dengan yang bertentangan ibadah. Ayo nang asalnya kebiasaan parokia, berdaramian, diganti maulidan, diisi dengan ceramah agama. Jangan diisi dengan maksiat. Hakikatnya kita ingin menjadi lebih baik di tahun akan datang ini
daripada tahun yang telah berliwat. Ayat yang telah berliwat, satu kita akui, dua kita sesali, tiga kita cerca. Kita tidak akan mengulangi lagi, beriktikad bahwasanya bahwa rahmat Allah lebih luas daripada murkanya, agar diampuni oleh Allah dosa dan kesalahan kita